Kami dari tim Pokja, pengendalian dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Sore hari ini kami menyampaikan selamat sore. Sore Pak, sore. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti langsung video conference kita terkait dengan kegiatan kita pada sore hari ini, itu sosialisasi protokol kesehatan terkait dengan pencegahan COVID-19 bagi dunia usaha dan usaha perhotelan dan industri hiburan di Kabupaten Mimika di Timika. Perlu kami sampaikan dan kami jelaskan bahwa tim Pokja COVID-19 Kabupaten Mimika ini menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Bapak Bupati Kabupaten Mimika dan Forkopimda yang dituangkan dalam surat SK kesepakatan bersama tentang pencegahan dan pengendalian penanggulangan COVID-19, perpanjangan yang normal di Kabupaten Mimika. Dengan dasar itu kami melaksanakan tugas yang telah diamanatkan dalam kesepakatan bersama itu dengan diterapkan Peraturan Bupati Nomor 390 Tahun 2020 tentang pembentukan kelompok kerja Pokja Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Tim Pokja Kabupaten Mimika kami terdiri dari Ketua Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Wakil Ketua Kepala BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika, Sekretaris Kepala Dinas Perhubungan dengan anggota-anggota Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kegiatan kita dalam sosialisasi pada sore hari ini ketika kehidupan kita semua manusia dan masyarakat secara khusus kita ada di Kabupaten Mimika ini. Sejak 4 bulan atau 5 bulan kita berada pada pandemi COVID-19 yang berdampak pada para pelaku usaha di Kabupaten Mimika ini. Sehingga ada langkah-langkah dari pemerintah daerah untuk bagaimana menghidupkan kembali apa yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha baik di bidang perhotelan maupun di industri hiburan malam, sehingga pada sore hari ini setelah kami dibentuk, kami juga telah melakukan peninjauan lapangan kepada beberapa tempat hiburan. Di sana kami melakukan penilaian dan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan persiapan ketika baik di perhotelan maupun di tempat-tempat industri hiburan akan memulai dengan aktivitas mereka dalam usaha itu. Sehingga di sore hari ini bersama dengan tim kami akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19 agar ketika kami menyampaikan ini, Bapak Ibu yang selaku pelaku usaha di dunia perhotelan maupun industri hiburan dapat melakukan itu dengan bertanggung jawab, sehingga pencegahan terkait dengan COVID ini dapat kita lakukan dengan baik dan tidak menimbulkan hal-hal yang berdampak kepada peningkatan COVID di Kabupaten Mimika ini. Untuk itu kita akan bersama-sama mengikuti penjelasan atau pengarahan terkait dengan sosialisasi ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Terima kasih Bapak Asisten 1 selaku Ketua Pokja COVID-19 Kabupaten Mimika yang sudah boleh memberikan arahan kepada kita semua. Dan saya mohon izin untuk menyampaikan protokol kesehatan. Saya coba melihat kehadiran. Selamat sore buat Timika Indah Cafe, kemudian Kanguru Club Timika, terus Rendra Jastika, Amole Cafe, Serayu, Papua MCTV, kemudian tim K3 COVID-19, Dinkes, kemudian Inulvista, Horizon Ultima Timika, kemudian ada Grand Tembaga, ada bisnis hotel. Bapak Ibu sekalian, protokol kesehatan merupakan gambaran di mana sebenarnya kita keluar dari kepanikan, tapi tidak kita lengah. Kita kembali melakukan relaksasi, kemudian tetapi kita bisa mengendalikan meskipun pada akhirnya COVID itu menjadi sahabat kita seperti malaria, batuk pilek, atau penyakit lain endemis yang selama ini ada di Indonesia ataupun di Timika. Protokol kesehatan merupakan salah satu jawaban di mana relaksasi ekonomi, ruang publik tetap bisa digunakan, tetapi kita tetap harus disiplin. Tim gugus tugas terutama Pokja COVID-19 Mimika, kami sangat berterima kasih karena itikat baik, kerjasama yang baik, Bapak Ibu boleh bergabung, yang belum bergabung mungkin nanti bisa disampaikan.
Sebagaimana sudah tadi kami sampaikan bahwa protokol kesehatan ini pada akhirnya mengikat kita untuk bagaimana kita bisa beraktivitas, namun ada langkah-langkah, 3 langkah yang harus kita secara disiplin lakukan, yaitu tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kami ingin menyampaikan bahwa dalam 1 minggu terakhir, Pokja COVID-19 telah menyelesaikan 19 protokol kesehatan untuk diterapkan, dan saya pikir di bagian perhotelan sudah pasti akan mengadopsi beberapa protokol kesehatan, demikian pula tempat bernyanyi, termasuk bar dan karaoke, yaitu untuk perhotelan. Jadi untuk semua tempat usaha, kami meminta dengan hormat agar setiap pemilik dapat membentuk pokja atau kelompok kerja yang nanti akan mengkawal protokol kesehatan. Saya pikir di beberapa tempat usaha sudah melakukan itu, misalnya dengan mengoptimalkan tim security untuk bisa memantau suhu tubuh, kemudian melakukan pemantauan cuci tangan dan juga menjaga jarak. Tetapi yang pertama bahwa kepada pemilik atau pengelola tempat hiburan, hotel maupun lainnya harus tetap memperhatikan himbauan ataupun instruksi daripada pemerintah Kabupaten Mimika. Kemudian pihak pengelola wajib memahami tentang pencegahan penularan COVID. Nah, pertemuan kita sore hari ini yaitu dalam rangka sosialisasi COVID sampai hari ini, coronavirus penularannya melalui percikan lendir yang keluar dari mulut ataupun hidung. Kalau misalnya untuk airborne sampai hari ini belum bisa dipastikan, tetapi penularan yang sampai hari ini terjadi yaitu penularan secara langsung melalui droplet atau percikan lendir atau liur yang dari mulut, kemudian cairan dari hidung, atau secara tidak langsung yaitu cairan-cairan yang keluar dari mulut dan hidung yang kemudian menyentuh di permukaan apakah meja, kursi, kemudian alat-alat lainnya. Kemudian orang yang tidak sakit itu menyentuh, kemudian tangannya tanpa dicuci, lalu menyentuh bagian wajah, yaitu hidung, mata, dan mulut. Hidung, mata, dan mulut merupakan pintu masuk daripada virus corona ini. Yang berikut adalah kami sangat berharap para pemilik atau pengelola dapat menyediakan media informasi di lokasi-lokasi strategi, mulai dari pintu masuk, lobi, atau di mana biasa tamu itu berkunjung. Dan kami memang memperhatikan hampir sebagian besar sudah menyediakan hand sanitizer. Dan jangan lupa menjaga kualitas udara, supaya sirkulasi udara maupun sinar matahari ini harus ada. Karena virus dengan sirkulasi udara, maka tempat-tempat di mana terjadi kontaminasi dengan cairan yang mengandung COVID, itu dengan sendirinya lambat laun dalam waktu tertentu, misalnya 3-4 jam itu akan mati. Kemudian pada ruang-ruang tertutup, misalnya pada kamar hotel ataupun pada bilik bernyanyi, mestinya AC yang sering digunakan itu filternya harus sering dicuci. Ini menjadi perhatian penting harus dari pihak pengelola. Dan jangan lupa lebih kurang 3 kali sehari harus melakukan pembersihan atau yang sering kita kenal dengan desinfektan pada tempat-tempat di mana orang biasa menyentuh seperti meja atau lobi hotel. Dan untuk pengelola hotel yang terpenting juga buat para karyawan ataupun pengunjung yang punya riwayat demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, itu tidak boleh masuk kantor atau tidak boleh bekerja, diistirahatkan sampai sehat. Ini tugas dan tanggung jawab daripada pihak pemilik atau pengelola. Lebih kurang 7 poin yang sudah kami sampaikan,
Ini merupakan checklist yang nanti pasti akan kami supervisi, kami akan menanyakan atau kami melihat apakah sudah dilakukan atau belum. Lebih kurang ini yang nanti disiapkan oleh pihak pengelola. Kami akan menyampaikan ini juga kepada Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan ini sebagai Bapak Ibu bisa menyiapkan ini, berarti itu adalah garansi kepada kami untuk memberikan telaah kepada Ketua Gugus dan para pemangku kepentingan lain di Kabupaten Mika agar kita bisa tetap melakukan aktivitas. Bagaimana di pintu masuk lobi? Kami senang sekali bahwa di beberapa hotel dan juga tempat-tempat ruang publik lainnya sudah menyiapkan alat pengukur suhu. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Alat pengukur suhu ini dianggap sederhana, padahal kalau untuk menetapkan COVID hari ini, satu gejala saja misalnya suhu tubuh, maka itu merupakan pintu masuk untuk mencurigai apakah orang tersebut terinfeksi atau tidak. Kemudian bagaimana di kamar hotel? Saya pikir tidak ada bedanya, cuma memang harus ditambah dengan melakukan desinfeksi atau desinfektan. Cairan desinfektan yang biasa kami gunakan adalah cairan desinfektan yang mudah didapat. Misalnya saya sebut saja cairan pemutih yang dikenal di masyarakat itu Baiklin, 1 tutup Baiklin, kemudian ditambah dengan 1 liter air itu sudah bisa berfungsi sebagai satu desinfektan yang secara mandiri bisa kita gunakan. Kemudian memastikan juga bahwa pembersihan desinfektan di kamar mandi yang ini pembersihannya betul-betul sesuai dengan standar. Jangan lupa memastikan atau mengganti sarung bantal, dan setiap kamar wajib ada hand sanitizer. Kalau memang mau murah, kan di setiap kamar hotel itu ada wastafel. Tinggal disiapkan sabun supaya itu jauh lebih murah dibandingkan hand sanitizer. Nah, bagaimana di ruang pertemuan? Kami sangat berharap di ruang pertemuan, baik itu ballroom, meeting room, atau ruang-ruang conference, harus selalu memperhatikan jarak duduk antara peserta conference. Kemudian, yang terpenting juga, yaitu mengukur suhu tubuh memakai masker. Sampai hari ini, ada sebagian hotel atau tempat-tempat pertemuan yang tidak memperhatikan hal ini. Hanya melihat memakai masker, tapi suhu tubuh, kemudian hand sanitizer pun di pintu masuk itu tidak tersedia. Dan membuat konsep labirin untuk jalur antrian. Kalau kita lihat kondisi hari ini, pesta pernikahan, ataupun di ballroom acara-acara pertemuan, pada saat orang mengantri untuk mengambil makanan itu sudah tidak ada batasan lagi. Kemudian jangan lupa memastikan ruang yang sebelum maupun setelah digunakan, ballroom atau ruang pertemuan yang digunakan itu harus secara rutin. Jadi sebelum ada tamu yang baru atau peserta pertemuan baru itu sudah harus didesinfektan. Yang berikut adalah membersihkan dan mendesinfeksi mikrofon, mic yang kita gunakan itu harus juga dibersihkan, tapi jangan lupa menggunakan menggunakan cover mic-nya. MC atau pembawa acara sesering mungkin harus mengingatkan kepada peserta pertemuan akan protokol kesehatan, maupun ketika pada saat coffee break atau lunch, dinner, ini harus disampaikan juga terkait dengan antrian, jaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Di ruang makan bagaimana? Di hotel itu kan pada akhirnya ada hotel yang punya kolam renang, punya rumah bernyanyi, punya pusat kebugaran, punya ruang makan, punya restoran. Maka mewajibkan setiap orang yang masuk ruang makan itu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian Pokja ini harus juga memperhatikan atau tim yang ditugaskan pengaturan jaga jarak, tidak menggunakan alat makan bersama. Kita lihat hari ini bahwa ketika acara-acara di Timika, hampir sebagian besar orang antri
ketika mengambil makan 1 sendok di nasi atau di lauk itu digunakan oleh semua peserta. Nah, saya sangat berharap ketika protokol kesehatan ini kami sosialisasikan, Bapak Ibu para pemilik sudah bisa langsung menyesuaikan. Kemudian mewajibkan semua penjamah pangan, jadi tidak boleh kontak langsung. Jadi kalau misalnya ada 10 menu di situ, maka ada 10 orang yang berdiri di masing-masing menu dengan menggunakan penutup kepala, menggunakan sarung tangan, celemek, masker, dan juga kalau misalnya ada yang pakai face shield, beranggapan kalau pakai face shield nggak pakai masker. Padahal pakai face shield ya harus juga pakai masker gitu. Dan kalau memang tidak bisa disiapkan, maka tidak boleh ada menyiapkan sistem prasmanan. Dan yang terakhir, untuk meminimalisir pelayanan makanan secara buffet, dapat dilakukan menggunakan nasi kotak, atau mungkin kalau lebih kreatif, dibuat takeaway, seperti disiapkan tempat makan yang di dalamnya sudah ada baik nasi, lauk, dan sayurnya, dan itu bisa dibawa pulang. Itu gambaran untuk di ruang makan untuk hotel. Bagaimana kalau di pusat kebugaran, hotel yang memiliki pusat kebugaran? Tentu saja kapasitas jumlah tamu untuk melakukan latihan harus dijaga. Berarti alat-alat kebugaran yang itu harus diatur juga, minimal 2 meter. Kenapa? Karena pasti kita berkeringat, nafas sering tetap di, misalnya kita treadmill, bernafas, atau mungkin kita batuk, sesakan, itu bisa saja terjadi. Jadi, kalau jarak manusia dengan manusia pada situasi normal 1 meter, tapi kalau di pusat kebugaran, maka itu harus 2 meter. Dan tentu saja yang sebelumnya pusat kebugaran, misalnya gym atau tempat fitness, itu 10 orang, maka di era new normal, ketika ini diterapkan, maka sekarang sudah harus 50%, tetapi jarak antara alat adalah 2 meter. Jangan lupa secara rutin melakukan pembersihan. Nah, pembersihan ini setelah ada orang yang lain pakai, maka itu harus didesinfeksi, baru tamu yang lain boleh pakai. Jangan lupa menggunakan hand sanitizer, tidak boleh menggunakan alat olahraga secara bergantian. Saran kami, setiap mereka yang gym atau berolahraga mestinya harus bisa membawa sarung tangan sendiri. Nah, kemudian jangan lupa AC harus dibersihkan, kemudian sebaik mungkin di tempat gym menghindari pemakaian AC. Jadi menggunakan sirkulasi udara yang normal melalui pintu atau jendela yang itu jauh lebih bagus. Kemudian jangan lupa bahwa peralatan seperti handuk, matras harus dalam keadaan bersih dan sesering mungkin juga dilakukan desinfeksi sebelum digunakan. Menggunakan masker selama berolahraga tentu saja menjadi salah satu hambatan buat kita yang sering atau tamu yang sering fitness. Sangat baik jika kalau pakai masker itu jika dia melakukan olahraga ringan, misalnya dia di treadmill tapi hanya untuk jalan dengan speed misalnya 3 sampai 4, tetapi kalau sudah lebih maka takutnya nanti gangguan nafas itu akan bisa terjadi. Kalau memang menggunakan masker, sebaiknya mulut itu yang ditutup, tidak mungkin hidung. Tetapi kalau kita olahraga kan biar bagaimanapun saluran pernafasan hidung dan mulut ini harus bisa terbuka. Atau menghirup udara dan menghembuskan udara itu harus lebih leluasa. Oleh karena itu, mengatur jarak alat olahraga itu sangat penting. Di kolam renang seperti apa? Di hotel-hotel di Timika ada yang menyediakan kolam renang. Sudah pasti harus ada klorin. Pertanyaannya, kira-kira siapa yang bisa membantu kami? Saya pikir tim gugus tugas dalam hal ini Pokja COVID-19 melalui Dinas Kesehatan bisa membantu Bapak Ibu untuk bagaimana mengkondisikan kolam renang dengan klorin 1-10 part per million atau 1 dalam 1 juta klorin di dalam kolam renang atau bromin. Kemudian juga mengukur pH. Kami bisa membantu untuk itu. Tapi saya pikir hotel-hotel di Timika sudah mampu untuk mengelola itu dengan baik.
Yang berikut di kolam renang juga perlu ada pengelola untuk melakukan pembersihan desinfeksi terhadap semua permukaan sekitar kolam renang. Misalnya tempat duduk, kursi, dan alat-alat perabotan lainnya atau mebeler lainnya yang berada sekitar kolam renang. Jangan lupa menerapkan jaga jarak, kemudian pastikan tamu juga untuk menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat. Yang batuk pilek, demam, punya riwayat demam, nggak boleh masuk di kolam renang. Terus di hotel jika ada musola seperti apa? Tetap sama, yaitu dengan menjaga jarak, kemudian masing-masing orang menggunakan peralatan sholatnya secara sendiri-sendiri. Kemudian pada saat sholat menggunakan masker. Nah, yang terakhir untuk di kolam renang, yaitu fasilitas pelayanan lainnya seperti eh, apa namanya yang ada di hotel, misalnya tempat yang sulit untuk betul-betul social distancing ataupun penerapan protokol kesehatan dilakukan, sangat baik untuk tidak dioperasikan terlebih dahulu. Itu tadi buat pengelola. Untuk karyawan, sudah pasti karyawan tidak boleh sakit, terutama demam atau salah satu batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan, itu tidak boleh, karena dalam panduan yang terbaru maupun panduan yang lama dalam penanganan COVID-19, demam saja atau demam batuk pilek, nyeri tenggorokan ataupun salah satu itu sudah merupakan pintu masuk untuk diduga COVID, termasuk apalagi sesak nafas. Kemudian kita juga bisa menyampaikan kepada karyawan kita untuk selalu menggunakan masker. Kalau dia pergi ke tempat kerja, itu adalah tanggung jawab pengelola dan kita harus tetap mengingatkan mereka untuk menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, dan juga menyentuh area wajah. Tujuannya apa? Supaya ketika dia ke tempat kerja, kita pastikan dia tetap sehat. Kemudian saat dia pulang ke rumah, sebelum masuk di dalam rumah itu kan paling tidak semua barang yang dibawa itu dibersihkan dulu, termasuk orangnya itu harus juga mandi, gitu. Dan kita harus mengajari para karyawan kita juga untuk menjaga imunitas tubuh, kemudian aktivitas fisik minimal 15-30 menit per hari. Bagaimana tamu? Tamu screening sudah dilakukan atau penapisan dengan mengukur suhu tubuh, tapi kita juga bisa nanti saya akan menunjukkan surat atau kartu kecil yang bisa tamu isi agar Bapak Ibu, baik itu pemilik hotel, pemilik restoran, tempat hiburan, rumah bernyanyi, ini bisa mengetahui tamu siapa yang datang atau jumlah tamu yang datang dalam keadaan sehat. Kemudian ya tetap hand sanitizer, jadi pengganti hand sanitizer, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak. Di resepsi pernikahan, di hotel itu biasanya ada resepsi pernikahan juga dipakai. Nah, penyelenggara resepsi pernikahan, kami kemarin menerima salah satu proposal dari ada salah satu keluarga yang ingin menyelenggarakan pernikahan. Jadi kami mengundang ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan wawancara terkait dengan bagaimana penyelenggaraan untuk protokol kesehatan. Jika mereka bisa atau menyanggupi penyelenggaraan mematuhi protokol kesehatan, misalnya untuk pengantin, untuk tamu, untuk pengantin wajib untuk PCR, baik pengantin pria maupun wanita PCR, kemudian bisa menggunakan face shield dan masker, menjaga jarak, kemudian menyiapkan fasilitas cuci tangan, membatasi jumlah undangan yang hadir. Bapak Ibu, di pandemi COVID ini nanti protokol kesehatan untuk acara resepsi itu adalah sistem jamuan atau drive-thru. Jadi orang tidak datang duduk, kemudian ada mendengar sambutan, kemudian mendengar nasihat-nasihat perkawinan, tidak lagi seperti itu. Dan untuk protokol kesehatan ini terkoneksi dengan dengan saat mengurus surat-surat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil,
untuk proses catatan sipil pasti akan sama dengan protokol kesehatan yang sedang kami paparkan ini. Kemudian penyajian makanan sama juga. Jadi petugas cateringnya itu harus menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah. Kemudian makanan disajikan, kalau 10 menu ada 10 penyedia makanan, kalau enggak ya dibawa nasi kotak pulang, jadi semuanya take away. Yang 9 ini, surat keterangan dokter dan hasil pemeriksaan real time, RT-PCR itu adalah real time PCR. Ini jadi itu bagi penyelenggara, bagi tamu yang sakit nggak boleh datang. Kemudian tamu tetap wajib menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, hindari menyentuh area ini. Pertanyaannya, MC bagaimana? MC juga sama. Dan MC pada akhirnya menambah salah satu fungsi, yaitu sesering mungkin untuk mengingatkan protokol kesehatan. Ini rumah bernyanyi. Saya pikir beberapa waktu lalu kami sudah melakukan kunjungan ke beberapa rumah bernyanyi, dan karena mereka memenuhi syarat-syarat ini sehingga sudah diberikan rekomendasi untuk bisa difungsikan. Dan kami senang, kami mendapat kabar juga bahwa ada satu rumah bernyanyi yang sudah juga bisa menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi intinya di rumah bernyanyi karena hampir semua itu dalam keadaan tertutup, misalnya di bilik bernyanyi berarti hand sanitizer, penutup mic, menggunakan masker, himbauan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu, dan juga sirkulasi udara dan sinar matahari itu harus tetap diperhatikan. Terutama karyawan yang sakit tidak boleh. Nanti kami akan tunjukkan self-assessment-nya. Bapak Ibu, kami pikir itu beberapa hal. Terus pertanyaannya bagaimana dengan kartu atau form untuk mengasesmen tamu atau karyawan. Saya akan coba tunjukkan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah instrumen untuk mengasesmen baik karyawan maupun tamu untuk bisa mengisi ini. Tujuannya apa? Supaya terjadi sesuatu kita bisa mudah untuk menghubungi mereka. Nah, sangat baik, terutama di rumah bernyanyi ataupun di tempat hiburan malam, sangat baik ini dilakukan secara ketat supaya biasanya masuk, ada yang datang kalau dalam keadaan mabuk mungkin jangan diterima. Nah, ini pertanyaan gampang. Jadi dalam 14 hari terakhir Bapak Ibu bisa mengetahui tamu maupun karyawan yang masuk. Jadi mereka cuma mengisi 1, atau kalau tidak ya berarti 0, seperti itu. Kemudian nanti kita melihat jumlahnya. Kuncinya ini ada 6 pertanyaan. Kalau misalnya dia mengisi 3 ya dari 6, itu masih boleh. Tapi kalau dia lebih dari 3, misalnya 4, apakah pernah keluar rumah, tempat umum, pasar, kerumunan orang lain, dia mengisi 1. Kemudian apakah pernah menggunakan transportasi umum? 1. Apakah pernah melakukan perjalanan keluar kota internasional, zona merah, misalnya dari Timika pergi ke Wania? Iya, 1. Apakah Anda ikut melibatkan banyak orang? 1. Itu sebenarnya sudah bisa dicurigai, apalagi kalau dia mengisi di angka 5. Jadi ini form untuk pengelola maupun Pokja bisa akan menilai. Jadi untuk menilai seberapa besar resiko karyawan kita atau tamu kita yang datang. Kalau dia resikonya kecil, ya bisa masuk. Kalau dia resiko sedang, saya pikir Bapak Ibu harus memutuskan untuk tidak menerima. Kemudian untuk resiko yang di atas 5, mending itu juga ditolak. Karena kita masih ada di zona merah, Kota Timika, jadi sebaiknya kalau memiliki resiko sedang, misalnya skornya karena ini antaranya 1 sampai 4. Kalau dia 4 sampai 5 atau lebih dari 5, mending harus ditolak. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Protokol kesehatan ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sebagai panduan, dan sudah pasti ini akan menjadi checklist atau lembar supervisi kami untuk Bapak Ibu. Tidak ada gunanya kita takut tidak ada gunanya sekarang new normal. Kita tidak boleh panik.
yang boleh kita lakukan adalah kita waspada. Kami ingin kota ini tetap ada relaksasi, ada ekonomi yang tetap bergulir, COVID tidak mungkin hilang, yang bisa adalah kita berdampingan dengan COVID, tetapi untuk mengatasi COVID hanya satu, disiplin terhadap protokol kesehatan. Bapak Ibu bisa membantu kami untuk itu, saya pikir itu adalah garansi kami untuk kami laporkan kepada pimpinan di gugus tugas melalui Pokja ini. Kami pikir itu Bapak Ibu hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Renold, Pak Kadis. Selamat sore semua, selamat sore tim Pokja, selamat sore semua teman-teman sekalian. Salam sehat selalu. Ada beberapa hal yang mungkin pada kesempatan ini saya ingin tanyakan. Yang pertama mengenai resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan ini, kalau tadi Bapak katakan bahwa itu ada izin dari protokoler kesehatan, dalam hal ini tim gugus, ini kita butuh kejelasan. Tim gugus ini alamatnya di mana, sekretariatnya di mana, karena pada prinsipnya kami sudah beberapa kali melakukan wedding, itu kendalanya mencari tim gugus. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat calon pengantin itu atau hajatan itu dia ke tim gugus, perlu ada komitmen bersama. Perlu ada komitmen bersama dan ditandatangani kesepakatan bersama. Sehingga pada saat pelaksanaan di lapangan, kami yang sebagai pengelola ini tidak akan terjadi kesalahpahaman. Mungkin saya perlu tambahkan lagi di situ tadi bahwa apa yang dijelaskan Pak Kadis sudah cukup lengkap, cuma mungkin masih kurang tentang jabat tangan. Itu larangan itu belum ada. Jangan sampai pada saat nanti kami mendapat hasil pertemuan sore hari ini, terus kami sampaikan kepada mereka calon pengantin, dan jabat tangan itu salah satu tidak ada dalam poin, dan itu dilakukan ini berbahaya sekali, karena tingkat penularan pasti akan sangat tinggi. Yang berikut lagi Pak, tentang penyemprotan disinfektan. Saya sarankan dan kami lakukan sebelum barang masuk ke dalam hotel, kami sudah melakukan penyemprotan di depan hotel sebelum diangkat oleh petugas room boy atau housekeeping. Nah, itu mungkin perlu ada penambahan seperti itu. Yang berikut lagi mengenai kartu asesmen tadi tamu, yang diisi tamu atau mungkin karyawan petugas hotel, saran kami bukan hanya pada saat dia check-in, tetapi kalau bisa juga ada di kamar. Dan kami meminta daripada tim Pokja supaya kalau bisa ada semacam brosur sebagai pengingat ya, atau kepada mereka pada tamu ya, kami bisa perbanyak itu, kami bisa tempatkan di masing-masing kamar sehingga pada saat mereka beristirahat atau waktu luang itu bisa membaca, sekedar mengingatkan mereka tentang COVID. Dan yang terakhir mengenai tadi yang Bapak sampaikan tentang, saya lihat di situ untuk pertanyaan atau asesmen tamu itu, kalau kita lihat ini memakai skala Likert untuk perhitungannya. Cuma moda transportasi tadi, mungkin ada poin pertanyaan ketiga itu mungkin untuk mempermudah juga tim Pokja dan kami juga dari pihak pengelola, alangkah baiknya mungkin moda transportasi itu kalau sekiranya diizinkan untuk bisa direvisi, itu pakai moda transportasi apa? Darat, laut, udara. Baik, terima kasih Pak Kadis. Selamat sore buat bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian. Saya mewakili dari Grand Moza, Pak. Oke, baik. Sebenarnya dari sisi protokol kesehatan itu dari Grand Moza sendiri sudah kita lengkapi ya Pak. Hampir relatif yang semua Bapak sebut tadi, desinfektan chamber, terus informasi-informasi terkait COVID itu sudah kita lakukan. Physical distancing juga kita sudah lakukan. Cuman begini Pak, mungkin ada yang bisa diterbitkan dari Dinas Kesehatan terkait semua hotel ataupun tempat hiburan ketika sudah melakukan protokol kesehatan seperti ini, apa bisa diterbitkan sertifikat bahwa hotel atau tempat ini sudah menjadi rujukan, bahwa sudah menjalankan protokol kesehatan secara betul dan benar. Itu satu Pak, karena begini, namanya kita di industri jasa, ini kan lagi drop-dropnya nih Pak, karena COVID, okupansi rendah sekali, gitu kan, hampir semua teman-teman alamin. Mungkin untuk memberikan gairah pasar kembali, ya kan,
ada semacam seperti itu kan sebagai wadah bahwa hotel ini atau tempat hiburan ini amanlah dari sisi COVID karena sudah protokolnya bagus gitu. Mungkin kayak gitu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Dan berikan kesempatan kepada Bapak Asisten atau Pokja mau tanggapi dulu terkait dengan ada beberapa hal yang disebutkan oleh baik Pak Sem maupun Pak Rendra. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kami menyampaikan terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Pak Sem dari Grand Tembaga dan Pak Rendra dari Grand Mosa. Untuk Pak Sem, terkait dengan posko COVID, sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa Pokja kami terbentuk berdasarkan rekomendasi yang ada dalam kesepakatan bersama tim COVID Kabupaten Mimika. Tempat kerja kami adalah di posko COVID Kabupaten Mimika di Jalan Cendrawasih SP2 Timika, depan gereja Katolik SP2. Kami pikir apa baik di Grand Tembaga maupun di Grand Mosa terkait dengan protokol COVID ini, kami percaya telah dilaksanakan. Apa-apa yang tadi disampaikan nanti menjadi catatan bagi kami untuk ditindaklanjuti untuk melengkapi apa yang akan kami sampaikan kepada semua pengelola hotel dan tempat hiburan malam. Itu dari kami akan serahkan kembali kepada Pak Kepala Dinas untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh kedua Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Asisten. Mungkin Pak Kepala BPD mau tambahkan, silakan. Baik, mengenai kesepakatan bersama antara Kepala Beban sama kita, itu kita akan membuat kesepakatan bersama mengenai tentang apabila pelaksanaan kegiatan pernikahan tidak ada masalah. Masukan yang bagus dari Pak Sem. Terima kasih Pak Sem. Terima kasih Pak Kepala BPD. Saya coba menanggapi beberapa hal. Sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Pak Sem yang benar. Terkait dengan jabat tangan itu tidak muncul. Kami mengambil poin-poin penting saja. Tetapi sudah pasti jaga jarak, jabat tangan ada di dalam protokol kesehatan. Namun satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, Pokja ini kalau dibuat, saya takutnya itu ada konsekuensi lain. Menurut kami sangat baik. Di sini di dalam partisipan ini ada tim K3 COVID-19. Ini adalah tim kami di Dinas Kesehatan. Nanti Bapak Ibu misalnya mau menyelenggarakan acara pernikahan atau acara-acara besar lainnya, permohonan disampaikan ke posko gugus tugas di SP2 yang tadi sudah disampaikan Pak Asisten 1. Nanti Ketua Pokja yang mereka akan melakukan interview, termasuk turun ke lapangan mengecek jika layak, maka akan disampaikan kepada Pokja ini untuk diterbitkan rekomendasi. Dan pada saat penyelenggara, Pokja K3 ini akan juga memantau. Nah, biar pendekatannya itu lebih smooth, tidak eksklusif, sangat baik pendekatan penanganan COVID di tempat-tempat atau di ruang publik itu melalui pendekatan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Saya pikir di dunia bisnis K3 itu bukan sesuatu hal yang baru. Yang berikut, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sem tadi terkait dengan desinfektan kepada barang-barang bawaan tamu. Nah, saya sangat percaya sebagian besar hotel yang sering menyelenggarakan acara baik pertemuan pernikahan, untuk tamu-tamu yang datang maupun acara pernikahan ada 90% atau 95% sudah dilakukan. Hanya saja ini nanti kita coba buat secara tertulis. Sekaligus saya menjawab apa yang Pak Rendra sampaikan. Bentuk sosialisasi kita ini merupakan bentuk sosialisasi awal kita bisa mempersiapkan ini dan melakukan. Karena saya pikir Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada Inpres nomor 6 tahun 2020 untuk bagaimana
gubernur, bupati dan wali kota wajib menerbitkan peraturan, baik itu pergub, perwali atau pergub untuk penanganan atau pemantauan protokol kesehatan. Yang bagusnya adalah disesuaikan dengan kearifan lokal, misalnya disuruh satu jalan. Tetapi dalam Pokja kami ini ada PTSP. PTSP di Sperindak pasti ada. Pertanyaan Pak Rendra tadi juga, saya pikir kita coba memulai dari kelompok yang bisa kita organisir. Nah, untuk masyarakat itu menjadi tantangan kami tersendiri, supaya masyarakat yang naik ojek menjawab apa yang tadi Pak Sem sampaikan, moda transportasi. Moda transportasi yang sudah siapkan protokolnya ada 3, yaitu moda transportasi darat, rebers, angkutan umum, mikrolet atau taksi kuning kita sebut di sini, itu hampir itu sudah menjadi salah satu hal yang akan kami seriusi juga. Kemudian untuk di bandara udara protokolnya sudah jalan, tersisa di ruang tunggu. Di ruang tunggu saat penumpang waktu mau masuk ke terminal itu diperiksa secara ketat, tetapi sangat berpeluang ketika menunggu pesawat atau waktu boarding itu biasanya sudah tidak menggunakan masker. Nah, dalam tim Pokja ada kepala dinas perhubungan yang bertindak sebagai sekretaris. Untuk di kapal laut maupun pesawat, di setiap pintu masuk kami terhubung dengan kantor kesehatan pelabuhan, tapi ada tim kesehatan juga yang di sana, tim karantina maupun tim penyelidikan epidemiologi untuk men-screening orang yang masuk. Nah, terkait dengan brosur, saya sangat berharap banyak Bapak Ibu yang menyelenggarakan industri baik jasa perhotelan maupun industri hiburan lainnya, bar, karaoke, atau tempat permainan anak, kami mohon untuk sebisa mungkin itu dibuat secara mandiri oleh Bapak Ibu. Mengingatkan dengan 3, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu dibuat mungkin dalam bentuk flyer, atau brosur ditempatkan di ruang-ruang yang strategis, supaya orang selalu ingat. Nah, tantangannya memang biasanya kita rugi, orang habis baca, terus dikucak-kucak, dibuang. Tapi itulah memang tantangan dari media promosi. Saya yakin untuk promosi, saya tidak meragukan Bapak Ibu. Ya, Pak Sem. Ya, Pak, terima kasih. Saya kurang tadi satu kelewat yang saya mau tanyakan tentang bilik disinfektan. Ini menjadi masalah. Apakah kita masih harus menggunakan bilik disinfektan atau sudah tidak digunakan lagi? Karena ada tamu yang mau gunakan, ada tamu yang tidak mau lagi gunakan. Terima kasih, Pak. Baik, bilik desinfektan, misalnya ada yang terpasang di bandar udara, itu kami yang pasang dari Dinkes. Itu diberikan pilihan. Memang ada ukurannya untuk ibu hamil, untuk anak-anak, kami tidak sarankan. Tapi kalau misalnya itu sebenarnya ditujukan kepada mereka yang mungkin datang kemudian dengan backpacker, dengan ransel, kemudian pakai jaket, mereka bisa lewat situ. Tapi kalau tidak menggunakan apa-apa, hanya kaos atau kemeja, mereka bisa melewati tidak perlu melewati bilik desinfektan. Bapak Ibu, nanti kami coba untuk men-share ini ke Bapak Ibu. Materinya atau Bapak Ibu browsing pun itu bisa di kemenkes.go.id. Kemudian bisa disiapkan. Nanti besok kami akan mulai melakukan kunjungan. Hasil pertemuan ini, kemudian hasil kunjungan lapangan kami, itu tentu saja menjadi bahan laporan kami untuk evaluasi masa new normal. Tapi kami pikir ada kemajuan, yaitu pertama kita tidak perlu bertatap muka, tapi kita lebih dekat. Yang kedua, Bapak Ibu harus tahu bahwa kami juga ingin situasi kondisi ini normal, situasi kondisi ini bisa tetap, relaksasi ekonomi tetap bisa berjalan, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, item-item yang tadi sudah kami sampaikan, paling tidak dengan pembentukan Pokja atau K3 untuk COVID, atau K3 untuk apapun lah, isu kesehatan dan keselamatan kerja sudah bisa ada di tempat Bapak Ibu. Kemudian kampanye atau sosial promosi untuk
3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu sudah bisa terpasang. Nah, nanti kita akan sepakati lagi. Yang jelas, ini kami sosialisasi, nanti akan ditetapkan dalam surat edaran Ketua Pokja, kemudian kami akan distribusi dan kami akan pantau. Segala informasi yang ingin Bapak Ibu dapatkan atau ini bisa menghubungi kami di Posko SP2, Posko COVID Kesehatan SP2, kemudian nanti kami akan menghubungkan dengan Ketua Pokja, yaitu Bapak Asisten 1, Wakil Ketua adalah Bapak Kepala BPBD dan Sekretaris Ibu Kepala Dinas Perhubungan. COVID ini adalah suatu penyakit baru, suatu virus baru. Selagi belum ada vaksin, maka kami belum bisa meyakinkan semua orang untuk bebas. Oleh karena itu, kami belum berani untuk surat bebas COVID yang kami berikan itu punya batas waktu yang jangka waktu yang terbatas. Sampai hari ini masih banyak pemahaman orang berpikir ketika di rapid negatif, besoknya itu sudah tidak apa-apa jika tidak menjaga jarak. Fakta hari ini di Timika banyak orang yang sudah melakukan PCR satu minggu kemudian setelah hasil negatif, ternyata dia positif. Jadi kami berani untuk memberikan bahwa ini bebas COVID. Tapi yang berani kami lakukan adalah bagaimana penerapan nanti protokol kesehatan. Saya sangat yakin Bapak Bupati Timika selaku Ketua Gugus Tugas COVID akan menerbitkan peraturan Bupati untuk penegakan protokol kesehatan di ruang-ruang publik, termasuk di perkantoran. Yang kami hormati Bapak Ibu pengelola hotel maupun tempat hiburan malam di industri hiburan, kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua yang telah mengikuti sosialisasi protokol kesehatan terkait dengan pencegahan COVID-19 bagi dunia usaha perhotelan dan industri hiburan. Apa yang telah kami sampaikan dalam tim dari tim Pokja ini, kami pastikan bahwa ada yang telah melaksanakan. Ada yang telah melaksanakan, tetapi juga ada bagian yang lain yang belum melaksanakan. Sehingga bagi mereka yang belum melaksanakan itu akan menjadi perhatian kami. Sebelum mereka melakukan usaha ini, maka tim kami akan menelusuri kembali kesiapan mereka untuk mereka akan memulai dengan aktivitas usaha mereka itu. Sehingga sekali lagi kami atas nama Pak Bupati Timika selaku Ketua Tim Gugus COVID Kabupaten Timika, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyediakan waktu mengikuti protokol kesehatan terkait dengan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Timika di sore hari. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.